Lo pernah gak sih ngerasa hidup ini kayak puzzle yang kepingannya hilang? Lo nyoba nyusun semuanya, tapi selalu ada bagian yang gak ketemu. Nah, ada satu orang yang sepanjang hidupnya berusaha nyari semua kepingan itu buat bikin matematika jadi lebih rapi dan masuk akal. Emang siapa sih dia? Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Ada satu orang yang sepanjang hidupnya nyoba buat bikin matematika lebih gampang dipahami. Dia adalah David Hilbert. Banyak yang bilang dia itu raksasa matematika setelah Euler. Tapi gimana sih perjalanan hidupnya? Apa dia emang dari kecil udah jenius ya? Atau justru ada sesuatu di masa lalunya yang bikin dia jadi legenda? Kita bakal bongkar semuanya. So, tunggu apa lagi? Gas, kita mulai. David Hilbert lahir di Königsberg, Prusia tahun 1862. Kalau lo pernah dengar tentang jembatan Königsberg di matematika, nah, itu tempat lahirnya Hilbert. Tapi jangan kira dia langsung jenius dari kecil. Justru dia adalah anak yang pemalu, pendiam, dan gak begitu menonjol di sekolah. Bahkan, beberapa guru gak terlalu ngeh sama potensinya. Hilbert kecil lebih suka menyendiri ya. Dan meskipun dia punya rasa ingin tahu yang besar, dia nggak langsung menonjol di sekolahnya. Ibunya yang punya ketertarikan pada sains dan literatur sering membacakan buku untuknya. Sementara ayahnya yang seorang hakim mendorongnya untuk disiplin dalam berpikir. Barulah setelah dia menginjak usia remaja, Hilbert mulai tertarik sama matematika setelah bertemu dengan seorang guru yang mengenalkan dia ke dunia angka dan pola. Dari sinilah dia mulai rajin belajar dan sadar kalau matematika itu bukan sekedar angka di kertas, tapi sesuatu yang bisa ngejelasin dunia. Dari sini kita bisa lihat kalau kesuksesan itu nggak selalu datang dari bakat alami. Kadang kita cuma butuh satu momen atau seseorang yang bikin kita sadar apa passion kita sebenarnya. Saat masuk abad ke-20, Hilbert merasa kalau matematika itu kayak rumah yang berantakan. Ada begitu banyak teori yang berdiri sendiri tanpa hubungan yang jelas. Seperti teori bilangan, geometri non-Euclidean, dan analisis fungsi. Salah satu masalah besar saat itu adalah paradoks dalam teori himpunan, seperti paradoks Russell, yang bikin matematikawan bingung tentang fondasi matematika itu sendiri. Hilbert sadar kalau tanpa dasar yang kuat, matematika bisa runtuh kapan aja. Jadi, dia akhirnya punya misi besar, yaitu merapikan dan menyatukan semua teori matematika dalam satu sistem yang logis dan terstruktur. Tahun berikutnya, dia menyusun 23 masalah matematika yang belum terpecahkan. Ini kayak daftar challenge ya, tantangan buat generasi matematikawan berikutnya. Serius ya, beberapa dari masalah ini masih belum bisa diselesaikan loh sampai sekarang. Tapi kenapa ya Hilbert bisa kepikiran buat bikin daftar ini? Ya jelas, karena dia percaya bahwa matematika harus punya dasar yang kuat dan semua masalah pasti ada jawabannya. Ini ngajarin kita bahwa setiap tantangan dalam hidup itu kayak soal matematika. Kalau kita cukup tekun nyari solusinya,
pasti ada jalan keluarnya. Kalau lo pikir Hilbert cuma jago di matematika aja, lo salah. Dia juga ikut nimbrung di dunia fisika teoritis. Bahkan ya, ada cerita menarik soal persaingannya sama Albert Einstein. Waktu itu ya, Einstein lagi sibuk banget ngerjain teori relativitas umum. Hilbert juga ikutan mikirin soal persamaan medan yang bisa menjelaskan gravitasi. Nah, menariknya nih, dua-duanya hampir sampai ke solusi yang sama di waktu yang bersamaan. Ada yang bilang ya, kalau Hilbert sebenarnya nemuin formulanya duluan, tapi dia tetap ngasih kredit ke Einstein. Dari sini kita belajar dua hal. Pertama, bahkan orang paling jenius pun tetap harus bersaing dan terus belajar. Dua, saling menghargai dalam ilmu itu penting. Hilbert kan bisa aja ya ngeklaim bahwa dia yang lebih dulu. Tapi dia lebih milih buat menghormati usaha Einstein. Hilbert itu adalah orang yang percaya kalau semua hal dalam matematika harus bisa dibuktikan benar atau salah dengan cara yang formal dan logis. Ini dikenal sebagai formalisme Hilbert. Tapi, tiba-tiba muncul sebuah plot twist terbesar dalam sejarah matematika. Waktu Gödel memperkenalkan teorema ketidaklengkapan, komunitas matematika langsung geger. Banyak yang awalnya skeptis karena temuan ini bertentangan dengan optimisme Hilbert bahwa kita akan tahu segalanya. Beberapa matematikawan tetap berusaha mempertahankan formalisme Hilbert, sementara yang lain mulai menerima bahwa ada batas dalam sistem formal. Bagi Hilbert sendiri, ini adalah pukulan telak. Bayangin dong, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya berusaha menyusun fondasi matematika yang kokoh. Tapi tiba-tiba, Gödel membuktikan bahwa selalu ada pertanyaan yang gak bisa dijawab dalam sistem itu sendiri. Meski begitu ya, Hilbert tetap mempertahankan keyakinannya bahwa ilmu pengetahuan harus tetap maju. Ini kayak bilang kalau ada pertanyaan ya, yang jawabannya nggak bisa ditemukan di dalam buku yang menyertakan pertanyaan itu sendiri. Wah, luar biasa bukan? Dari sini kita belajar bahwa nggak ada ide yang benar-benar sempurna. Bahkan konsep yang kelihatannya solid bisa aja diguncang di masa depan. Terus, kita harus selalu siap buat adaptasi dan belajar hal baru. Hilbert awalnya kesel. Ya siapa sih yang gak kesel? Udah belajar, udah meneliti, menghabiskan sebagian hidupnya untuk membuat sebuah fondasi. Tiba-tiba datang teori baru. Dengan itu, akhirnya Hilbert tetap menghargainya dan terus belajar. Terus, pertanyaannya gini. Gimana sih mentalitas dia selama perjalanan akademisnya? Bisa kita simpulin, Hilbert punya kepercayaan diri yang tinggi. Dia itu yakin ya bahwa semua masalah matematika tuh bisa diselesaikan. Sikapnya ini bikin dia jadi pemimpin dalam dunia matematika. Tapi juga bikin dia kesulitan setelah menerima kritik. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri itu penting. Tapi kita juga harus punya fleksibilitas buat menerima perubahan. Dia selalu yakin bahwa semua masalah pasti bisa diselesaikan kalau kita cukup pintar dan cukup gigih. Gak apa-apa kalau kita salah atau gagal. Bahkan orang sekelas jenius Hilbert pun ngalamin ini. Dan jangan takut buat berubah dan menerima perspektif baru. Kesuksesan bukan cuma soal menang, tapi juga soal adaptasi. Hilbert meninggal tahun 1943, tapi namanya tetap hidup di dunia matematika.
Banyak konsep yang dia kembangin masih kita pakai sampai sekarang. Bahkan, filosofinya tentang matematika yang harus rapi dan logis masih jadi pegangan banyak matematikawan. Ada satu kutipan dia yang paling terkenal. Artinya, kita harus tahu, kita akan tahu. Ini menunjukkan optimismenya bahwa ilmu pengetahuan akan terus maju dan gak ada batasan untuk pengetahuan manusia. Tapi setelah Gödel, kita jadi sadar bahwa gak semua hal bisa kita ketahui sepenuhnya. Dan itu gak masalah, karena justru dari ketidaktahuan itulah ya akhirnya kita terus belajar. Guys, ya perjalanan hidup Hilbert ini ngajarin kita banyak hal. Yang pertama, kita nggak harus jadi jenius dari kecil buat sukses. Kadang, lo cuma perlu passion dan kerja keras. Kedua, percaya diri itu penting, tapi tetap harus terbuka sama perubahan. Setiap tantangan dalam hidup punya solusi, asal kita cukup gigih nyari jawabannya. So, kalau lo lagi ngerasa stuck, ingat aja, bahkan orang paling jenius pun pernah ngalamin momen kegagalan. Yang penting, jangan pernah berhenti belajar. Oke, segitu dulu buat video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Komen di bawah, siapa lagi tokoh yang mau kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Karena ingat, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Nabila, and bye.